りサインしてもらう。エルゼル。Halo teman-teman, kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita film anime Gate Jitai episode 1 sampai 24. Film ini dirangkai dengan konsep cerita fantasi militer yang dimulai ketika sebuah gerbang antar dimensi muncul di distrik Ginza, Tokyo. Dari gerbang inilah mulai bermunculan makhluk-makhluk mitologi dan juga pasukan dari kekaisaran, sehingga peristiwa ini dikenal sebagai insiden Ginza. Itami Yoji, seorang tentara cadangan pasukan bela diri Jepang, hendak menghadiri event anime di wilayah Ginza yang terletak di Tokyo. Tiba-tiba, sebuah gerbang penghubung antar dimensi mulai terbuka, di mana makhluk mitologis yang dipimpin oleh pasukan berbaju cirah Romawi muncul dan menyerang warga sekitar. Itami berjuang keras membantu petugas kepolisian untuk mengevakuasi warga sipil ke dalam istana kekaisaran, sebelum akhirnya pasukan bela diri Jepang datang menghentikan serangan dari pasukan asing yang diduga berasal dari abad pertengahan. Atas tindakan Itami yang berperan penting dalam membantu polisi menyelamatkan warga, Kementerian Pertahanan kemudian mempromosikannya menjadi Letnan II dan dijuluki sebagai pahlawan Ginza. Setelah insiden Ginza yang terjadi, Perdana Menteri Jepang mengambil tindakan dan menyatakan bahwa Jepang akan mengirim satuan tugas JSDF yang didukung oleh Amerika Serikat untuk pergi ke dunia luar yang terletak di sebelah gerbang. Setelah 3 bulan persiapan, pasukan Jitai langsung dikirim ke dunia di balik gerbang. Setibanya di balik gerbang, pasukan kekaisaran telah menunggu kedatangan mereka yang bersiap untuk pertempuran. Dalam pertempuran itu, pasukan Jitai dengan mudah mengalahkan pasukan dari kekaisaran di Bukit Alnus. Akibatnya, kekaisaran harus kehilangan 60% kekuatan militernya. Sebagai antisipasi, Kaisar Mold lalu membuat aliansi dengan pasukan negara-negara bawahan kekaisaran untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Jitai. Meskipun Kaisar Mold sudah mengetahui bahwa serangan itu tidak ada gunanya dan hanya akan membuat korban besar berjatuhan. Ini adalah sebuah langkah yang direncanakan oleh Kaisar Mold untuk mencegah negara-negara bawahan mengambil keuntungan dari militer kekaisaran yang melemah. Selanjutnya, pasukan aliansi yang berjumlah 300.000 tentara bersiap melakukan penyerangan ke pasukan Jitai yang hanya berjumlah 10.000 orang. Namun mereka tidak melihat satupun prajurit Jitai. Tiba-tiba, serangan rudal langsung meratakan pasukan aliansi yang berada di posisi paling depan. Raja Duran lalu menarik mundur pasukan dan membuat strategi serangan di malam hari. Akan tetapi, kuda mereka menabrak pagar duri saat hendak menyergap pasukan Jitai, disusul oleh rentetan tembakan bertubi-tubi. Mendengar berita kekalahan pasukan aliansi, Kaisar Mold merasa sedikit lega karena sudah tidak ada lagi ancaman terhadap kekaisaran. Ia kemudian mengutus putrinya bernama Pina Colada ke kota Alnus untuk mengawasi pergerakan pasukan Jitai. Sementara itu, Itami ditugaskan untuk memimpin unit pengintaian yang dibentuk untuk mensurvei kota-kota dan tempat-tempat terdekat. Setelah melewati desa Koda, unit Itami bertemu dengan naga api raksasa yang sedang membakar dan menghancurkan pemukiman warga di dalam hutan. Saat mencari korban yang selamat, unit Itami menemukan seorang gadis elf bernama Tuka Luna Marseau yang tidak sadarkan diri di dalam sumur. Unit Itami lalu membawa Tuka bersama mereka dan kembali ke desa Koda. Setelah mengetahui kehadiran naga api, penduduk desa Koda memutuskan untuk mengungsi dibantu oleh unit Itami. Unit Itami dan semua penduduk desa kemudian bergabung dengan 2 orang penyihir bernama Lelei Lalelena dan gurunya bernama Kato. Kelompok bandit yang mengetahui itu membuat rencana perampokan terhadap penduduk desa, namun dicegat oleh Rory Mercury, seorang putri utusan dari Dewa Kematian. Selanjutnya, Rory pergi bergabung dengan unit Itami dan para warga pengungsi. Namun tiba-tiba, naga api muncul dan menyerang mereka, membunuh banyak penduduk desa. Unit Itami berusaha menembak naga itu, tetapi tidak berefek sama sekali.
hingga mereka melancarkan tembakan sebuah rudal anti-tank dan berhasil melukai kaki depan naga api dan mendesak si naga api itu mundur melarikan diri. Setelah itu, sebagian warga memutuskan untuk pergi ke kota lain, sedangkan warga yang tersisa ikut bersama Itami pergi ke markas pasukan Jetai, termasuk Rory, Lele, dan Tuka. Setibanya unit Itami di Bukit Alnus, markas pasukan Jetai telah berubah ke pembangunan tingkat lanjut, di mana Itami memperoleh otorisasi untuk menyediakan perlindungan bagi para pengungsi. Sementara itu, Putri Pina mendatangi Raja Duran yang terluka parah saat pertempuran sebelumnya. Raja Duran menceritakan betapa canggihnya senjata yang dimiliki pasukan Jetai. Ia kemudian menganggap bahwa kekaisaranlah musuh yang sebenarnya, karena telah sengaja mengutus mereka ke pertempuran yang tidak mungkin dimenangkan. Putri Pina kaget mendengar keterangan Raja Duran. Ia sama sekali tidak tahu rencana buruk yang telah diputuskan ayahnya, sehingga menyebabkan banyak korban berjatuhan. Putri Pina lalu meneruskan penyelidikannya menuju kota Italika yang berdekatan dengan Bukit Alnus. Di Bukit Alnus, Tuka, Lele, dan Rory mengumpulkan sisik dari bangkai naga yang sebelumnya dibunuh oleh pasukan Jetai, di mana sisik naga tersebut memiliki nilai jual yang sangat mahal. Selanjutnya unit Itami berangkat ke kota Italika untuk menjual sisik naga yang sudah dikumpulkan. Rombongan Itami tiba di Italika tepat saat pasukan kota yang dipimpin oleh Putri Pina menangkis serangan dari pasukan bandit yang sebenarnya adalah pasukan aliansi yang berkhianat setelah kalah dalam pertempuran di Bukit Alnus. Putri Pina dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan bandit. Putri Pina sedikit khawatir ketika melihat kendaraan pasukan Jetai datang mendekat. Saat melihat Rory, ia beranggapan bahwa mereka bukanlah ancaman. Kemudian unit Itami dan pasukan Pina bekerja sama untuk menghadapi serangan susulan dari pasukan bandit. Sesuai rencana Putri Pina, unit Itami ditempatkan di tembok gerbang bagian selatan yang tidak dijaga ketat oleh pasukan kota. Meskipun Itami menyadari bahwa penempatan mereka adalah untuk dijadikan sebagai umpan, namun Itami ingin membuktikan bahwa pasukan Jetai bisa diajak kerjasama dengan baik tanpa adanya peperangan di antara mereka. Menjelang malam, pasukan bandit kembali melancarkan serangan, di mana serangan mereka dipusatkan ke pasukan utama yang berada di gerbang timur. Melihat pasukan bandit menerobos pertahanan kota, Putri Pina mulai didera perasaan bimbang akan kekuatan pasukannya. Tidak tega melihat pasukan Putri Pina terdesak, unit Itami langsung pergi ke gerbang timur. Ia juga meminta bala bantuan ke markas pasukan Jetai. Markas pasukan Jetai langsung mengirim beberapa unit helikopter menuju titik lokasi sesuai arahan Itami. Helikopter ini menyerang dan menghabisi para bandit di luar gerbang. Sementara kelompok Itami bertarung di dalam gerbang hingga mereka berhasil mempertahankan kota Italika dan menghabisi semua tentara bandit. Putri Pina merasa takjub dengan kuda besi terbang yang mampu menghabisi ratusan musuh hanya dalam sekejap. Putri Pina menyadari bahwa kekuatan pasukan Jetai tidak patut mereka remehkan. Seusai pertempuran, Lele menjual sisik naga kepada para pedagang Italika. Kemudian Itami melakukan perjanjian damai untuk sementara dengan Putri Pina, agar tidak terjadi peperangan di antara mereka dengan alasan untuk mempertahankan kedaulatan masing-masing. Lanjut ketika unit Itami sedang dalam perjalanan kembali ke markas Jetai. Mereka dihadang oleh sekelompok pasukan Ksatria Mawar milik Putri Pina. Ksatria Mawar pun langsung menahan Itami. Untuk menghindari konflik lebih lanjut, Itami memerintahkan unitnya agar segera pergi tanpa harus bertempur. Itami dibawa kembali ke Italika dengan kondisi babak belur. Pina begitu marah dan menegur Bojes Kopalesti karena telah menangkap Itami. Pina khawatir jika pasukan Jetai akan menggunakan insiden itu sebagai alasan untuk menyerang mereka dikarenakan melanggar perjanjian damai. Sementara Itami masih dalam perawatan, Rory, Lele, Tuka, dan unit pasukan Itami menyelinap kembali ke Italika untuk menyelamatkan Itami. Di sini, Tuka menggunakan sihir tidur ke semua penjaga gerbang. Saat unit Itami masuk ke sebuah ruangan, mereka melihat Itami hidup enak dan dimanja oleh para pelayan. Mereka pun mengadakan pesta sosialisasi kecil-kecilan. Di sisi lain, Pina memerintahkan agar Bojes secepatnya meminta maaf kepada Itami. Meskipun Bojes harus melayani hasrat Itami. Namun ketika Bojes melihat Itami bersenang-senang, ia mendadak marah dan kembali menampar Itami.
Semakin merasa bersalah, Putri Pina mengajak Bojes untuk bergabung dalam perjalanan unit Itami ke Bukit Alnus untuk secara pribadi meminta maaf kepada atasan Itami atas tindakan Bojes. Tiba di markas pasukan Jetai, Pina dan Bojes bertemu dengan Letjen Hazama dan langsung mengutarakan kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian Itami mengundang Tuka, Rory, Lelei, Pina dan Bojes untuk ikut bersamanya ke Jepang melalui gerbang dimensi untuk bertemu dengan parlemen Jepang sebagai perwakilan dari daerah istimewa. Itami dan kelompoknya tiba di ibu kota Tokyo, di mana Lelei, Pina dan yang lainnya terpesona oleh megahnya kota Tokyo dan kepadatan penduduknya. Setelah bertemu dengan agen keamanan publik bernama Komakado, Itami, Rory, Lelei, dan Tuka pergi menuju ke parlemen Jepang. Di parlemen Jepang, Itami, Rory, Lelei, dan Tuka diinterogasi oleh ketua komite investigasi tentang serangan naga api yang menuduh bahwa pasukan Jetai telah gagal melindungi para pengungsi dari serangan naga api. Rory, Lelei, dan Tuka membela pasukan Jetai, menceritakan bagaimana tentara Jepang membantu menyelamatkan banyak nyawa dari naga api. Rapat parlemen tersebut disiarkan secara langsung yang juga disaksikan oleh negara Amerika, Cina, dan Rusia. Sementara Putri Pina dan Bojes bertemu dengan anggota Kementerian Luar Negeri untuk membahas rincian mengenai perjanjian damai yang akan datang. Setelah itu, kelompok Itami, Pina, dan yang lainnya bertemu kembali di kereta bawah tanah untuk melarikan diri dari pers serta kelompok misterius yang tampaknya menargetkan gadis-gadis daerah istimewa. Karena Komakado membocorkan rencana perjalanan mereka, Itami lalu mengubah rencana dan membawa gadis-gadis tersebut untuk menginap di rumah mantan istrinya. Itami lalu menjelaskan semuanya kepada mantan istrinya Risa. Risa pun siap membantu gadis-gadis itu pergi berbelanja keesokan harinya. Sementara itu, Itami bertemu dengan Menteri Pertahanan bernama Taro yang menginstruksikannya untuk membawa tamu dari daerah istimewa ke penginapan air panas yang dijaga ketat oleh pasukan khusus SFG di bawah pimpinan seorang kolonel bersama Menteri Pertahanan. Saat kelompok Itami tinggal di penginapan untuk beristirahat, pasukan operasi hitam Amerika datang berencana hendak menculik gadis-gadis tersebut. Sementara pasukan khusus Jepang berusaha mencegat pasukan Amerika. Perdana Menteri Jepang mendapat ancaman dari Presiden Amerika karena ketahuan korupsi. Supaya kasusnya tidak bocor, Presiden Amerika mendesak agar Perdana Menteri Jepang menarik pasukan yang menjaga kelompok Itami. Perdana Menteri yang tidak punya pilihan lain memerintahkan kepada Menteri Pertahanan untuk menarik mundur semua pasukan FSG Jepang. Saat pasukan Amerika bergerak menuju penginapan, mereka malah bertemu dengan pasukan Rusia dan Cina yang juga berkepentingan sama. Saling tembak di antara ketiga tim Black OPS terjadi sehingga banyak prajurit yang tewas. Di samping itu, gairah Rory memuncak. Ia kemudian melampiaskannya kepada Itami. Namun sayang sekali, pertempuran epik batal ketika ponsel Itami berdering. Gagal bertempur dengan Itami, Rory pun melampiaskan amarahnya kepada pasukan Amerika, Rusia, dan Cina, sehingga semua prajurit tewas di tangan Rory. Berlanjut ketika kelompok Itami sedang dalam perjalanan menuju Ginza. Khawatir agen asing akan menyerang lagi, Risa lalu memposting berita di internet bahwa besok pagi gadis-gadis daerah istimewa akan berada di Ginza. Hal ini dimaksudkan untuk memicu keramaian yang tentu akan menghalangi rencana agen asing untuk menculik mereka. Tiba di sana, kelompok Itami disambut dengan meriah oleh penggemarnya. Di saat bersamaan, banyak reporter yang mengungkap upaya penculikan sebelumnya yang disebarkan melalui berita TV. Para pemimpin Amerika Serikat, Cina maupun Rusia memutuskan untuk membatalkan operasi penculikan tersebut. Setelah mengucapkan selamat tinggal dan memberi penghormatan di Museum Peringatan Ginza, para gadis daerah istimewa akhirnya kembali ke markas Jetai di balik gerbang dimensi. Menyadari perang kekaisaran dengan Jepang akan menyebabkan kehancuran bagi mereka, Pina lalu memutuskan kembali ke ibu kota untuk mengatur pembicaraan damai antara kedua belah pihak. 5 bulan semenjak gerbang dimensi terbuka, kamp pengungsian Alnus telah berkembang menjadi kota kecil dan pusat perdagangan barang-barang dari Jepang. Di ibu kota kekaisaran, Pina memperkenalkan Koji Sugawara,
duta besar baru Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Kekaisaran, kepada Chichiro, salah satu bangsawan terpenting dalam faksi pro-perang Kekaisaran, dan mendapatkan kerjasamanya dalam negosiasi pembicaraan damai. Kembali ke Alnus, Tuka terus berkeliaran di kota untuk mencari ayahnya dan menolak menerima sebuah kenyataan bahwa ayahnya sudah meninggal. Saat Itami dan teman-temannya mendiskusikan kepedulian mereka terhadap Tuka di sebuah kedai, Mary Kurokawa mengusulkan bahwa mereka harus membuatnya menghadapi kebenaran. Tetapi Itami menolak, yakin bahwa mereka tidak dapat bertanggung jawab atas Tuka selamanya. Selanjutnya, muncul seorang wanita Dark Elf bernama Yauhadushi yang datang meminta tolong ke markas pasukan Jetai agar bersedia menyelamatkan klan warganya dari serangan naga api. Jenderal Hajama memberitahu Yao bahwa mereka tidak dapat membantunya dikarenakan desanya berada di dalam hutan yang terletak di kerajaan Elbe dan berada di luar perbatasan kekaisaran, karena Jepang saat ini sedang dalam pembicaraan damai dengan kekaisaran. Mengirim pasukan Jetai melewati perbatasan mereka berarti sama saja dengan deklarasi perang dan menyalakan kembali konflik perang. Merasa kasihan dengan Yao, Letnan Akira Yanagida menyarankan agar Yao meminta bantuan kepada unit Itami. Di titik lain, Itami dan anak buahnya pergi mengirimkan barang dari Jepang ke Putri Pina sebagai bagian dari rencana mereka agar negosiasi damai berjalan lancar. Sebelum kembali, Itami memberi Pina beberapa buku komik yang tanpa Pina ketahui berisi clipping koran tentang tindakan heroik Itami sebelumnya. Dalam perjalanan kembali ke markas, Itami berharap agar upaya perdamaian antara Jepang dengan kekaisaran berjalan dengan lancar. Tetapi Lele mengatakan bahwa peperangan belum mencapai titik akhir. Di ibu kota kekaisaran, pesta pribadi yang diselenggarakan oleh Pina dihadiri oleh sekelompok senator dan keluarga mereka yang dipimpin oleh bangsawan Chichiro, di mana unit Itami juga ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Setelah melihat demonstrasi senjata rekon ketiga, keluarga kekaisaran mulai jatuh mental dan menyadari kesia-siaan apabila mereka berperang melawan pasukan Jetai. Bangsawan Chichiro lalu berusaha membicarakan negosiasi perdamaian. Namun, putra mahkota Georgal, kakak laki-laki Pina, terlihat datang bersama pengawalnya. Khawatir kalau Georgal tidak sepakat dengan pembicaraan damai, unit Itami pun langsung pergi melarikan para senator agar tidak diduga sebagai pengkhianat. Berpindah di kampung Akuso, tempatnya penduduk klan setengah manusia, di mana penguasa Besala melakukan pemberontakan terhadap sekelompok pasukan Jetai yang ditugaskan ke daerah itu. Keesokan harinya, burung-burung maupun hewan seperti kucing dan anjing terlihat panik, disusul oleh pengaduan warga setempat bahwa itu adalah pertanda akan terjadi gempa bumi. Pasukan Jetai bergegas memberi instruksi agar warga memadamkan api di rumahnya, sekaligus mengevakuasi para warga saat gempa mulai terasa. Getaran gempa terasa sampai ke ibu kota. Pina begitu panik bertanya kepada Itami dan Sugawara mengapa mereka begitu tenang. Itami menjelaskan bahwa gempa adalah hal yang biasa di Jepang. Pina lalu mengundang mereka untuk bertemu dengan ayahnya, Kaisar Molt, di Istana Kekaisaran untuk mendapatkan informasi dari prajurit Jetai terkait cara menangani gempa bumi. Selang beberapa saat, Georgal juga datang untuk memperingatkan ayahnya tentang gempa bumi susulan yang telah diramalkan oleh budaknya bernama Noriko. Di sini, Georgal bersikap kasar terhadap Noriko dan mengatakan bahwa Noriko adalah gadis Jepang yang sebelumnya ia culik di balik gerbang. Mengetahui Noriko adalah gadis Jepang, Itami begitu marah berlari meninju Georgal dan mengamankan Noriko. Saat anak buah Georgal mencoba menyerang, Shino langsung menghabisi mereka seorang diri, kemudian menghajar Georgal sampai babak belur. Sebelum meninggalkan istana kekaisaran, Sugawara memberi peringatan kepada Kaisar Molt bahwa akan ada akibatnya jika warga Jepang yang diculik tidak dikembalikan ke Jepang. Di waktu bersamaan, pasukan udara Jetai melancarkan serangan udara di gedung Senat Kekaisaran sebagai pesan lebih lanjut terkait perdamaian. Sementara itu,
Jorjal dirawat oleh salah satu budaknya bernama Thule, di mana adiknya Diabo juga ada di situ. Diabo mengatakan bahwa sebagian besar senat menginginkan perdamaian, yang artinya sama saja dengan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jetai. Beralih ke Noriko yang baru saja tiba di pangkalan Jetai. Ia langsung diberikan perawatan medis, sekaligus diberitahu bahwa orang tuanya tewas dalam insiden Ginza. Tuka sendiri terus mencari ayahnya tanpa hasil, padahal yang sebenarnya adalah ayahnya telah meninggal saat naga api menyerang desa mereka. Di ibu kota kekaisaran, Diabo dan Pina mengetahui bahwa Jorjal telah resmi dipilih menjadi pewaris tahta oleh ayah mereka. Keduanya khawatir jikalau sampai Jorjal benar-benar menjadi pemimpin kekaisaran. Yang tidak mereka sadari, kalau selama ini Jorjal sedang dimanipulasi oleh Thule yang berusaha membalas dendam terhadap kekaisaran dengan terus membujuk Jorjal agar bersikeras tidak mau melakukan perdamaian. Sementara itu, Itami merasa prihatin dengan kondisi Tuka yang mengalami delusi dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal. Sehingga Itami terpaksa berpura-pura mengaku sebagai ayahnya Tuka. Tetapi kondisi mental Tuka masih terganggu, membuat Itami terus kepikiran dengan keadaannya. Suatu malam ketika Itami sedang melamun, Raja Duran dari kerajaan Elbe yang sedang memulihkan diri di kamp pengungsian Jetai datang menyarankan kepada Itami agar dia membalaskan dendam Tuka terhadap naga api yang telah membunuh ayahnya. Hingga keesokan paginya, Itami meminta persediaan kepada Yanagida untuk misi membunuh naga api selama 1 minggu ke depan, di mana ia akan ditemani oleh Tuka, Lelei, Yao, dan Rory. Namun Rory meminta imbalan kepada Itami dengan menggigit tangannya. Rory mengatakan bahwa jika Itami meninggal, maka jiwa Itami akan menjadi miliknya. Adegan berikutnya menampilkan seorang gadis dari klan kelinci bernama Delilah yang sekarang bekerja sebagai pelayan bar di kota pengungsi Alnus. Baru saja menerima surat perintah yang tercantum atas nama Pina untuk membunuh Noriko. Tanpa sepengetahuan Delilah, surat perintah itu sebenarnya ditulis oleh Thule yang merupakan mantan ratu klan prajurit kelinci. Di samping itu, ketika Jenderal Hajama mengetahui misi Itami ke Elbe, dia langsung membentuk satuan tugas untuk membantu Itami melawan naga api. Selanjutnya, Yanagida dan Raja Duran membuat kesepakatan untuk mengizinkan pasukan Jetai menyeberangi kerajaan Elbe. Beralih ke Noriko yang sedang dalam keputusasaan atas meninggalnya kedua orang tuanya. Tiba-tiba, Delilah datang berniat membunuh Noriko. Namun rencana itu gagal ketika Yanagida datang, sehingga Yanagida dan Delilah bertarung yang berakhir dengan keduanya sama-sama terluka parah. Sementara Yanagida dan Delilah mendapat perawatan medis, prajurit Jetai berusaha menyelidiki upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Delilah. Dan dengan bantuan dari klan formal, prajurit Jetai mendapat titik terang bahwa surat perintah pembunuhan itu dipalsukan oleh faksi Jorjal. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, salah satu prajurit Jetai bernama Hitoshi diutus untuk menyamar sebagai koki di ibu kota kekaisaran, di mana dia mendapat pekerjaan dari Jorjal. Di sisi lain, dua pesawat tempur bertemu dengan naga api, tetapi mereka belum melakukan penyerangan dan hanya mengumpulkan data terkait ketebalan kulit maupun kecepatan terbang dari si naga api. Sementara itu, rombongan Itami akhirnya mencapai tempat tinggal Yao. Saat Yao hendak mengumpulkan klannya, Itami dan yang lainnya dikelilingi oleh sekelompok penjaga kampung Dark Elf. Tiba-tiba, naga api itu muncul. Itami, Rory, Lelei, serta klan Dark Elf berusaha menyerang naga api itu sekuat tenaga. Sementara yang lain bertarung, Itami berusaha meyakinkan Tuka bahwa naga api itulah penyebab ayahnya meninggal dan memandu Tuka menembakkan rudal sehingga naga api itu terbang menjauh. Setelah berhasil mengusir naga api, kelompok Itami bermalam di kampung Dark Elf dan bertemu dengan para ketuanya. Mereka menyusun rencana penyerangan ke sarang naga api yang terletak di sebuah gunung. Sebelum berangkat ke sarang naga api, Itami mengajari klan Dark Elf cara menggunakan senjata modern. Kemudian mereka mulai perjalanan di mana Tuka dalam keadaan tertidur. Saat tiba di pintu masuk sarang,
Itami menyuruh Rory untuk menjaga pintu masuk, sedangkan dia dan yang lainnya pergi ke bekas kawah gunung berapi yang merupakan sarangnya si naga api. Ditemukan ratusan pedang kuno, peninggalan orang-orang terdahulu yang bertempur dengan naga api. Terlihat juga bekas cangkang telur naga api yang sudah menetas. Kemudian Itami dan kelompoknya memasang bom fragmentasi di bawah sarang naga api menggunakan bom C4. Sementara pemasangan masih berlangsung, naga api datang menuju sarangnya. Rory berusaha menghubungi Itami, namun tidak ada konfirmasi. Selanjutnya, naga api tiba di sarangnya, membunuh sebagian besar klan Dark Elf. Saat pertempuran berkecamuk, Tuka akhirnya terbangun dan menerima bahwa ayahnya sudah meninggal akibat serangan naga api. Ia kemudian menggunakan sihirnya yang memicu terjadinya petir dan menyalakan bom, yang pada akhirnya membunuh si naga api. Ketika Itami dan kelompoknya melarikan diri dari reruntuhan, mereka menemukan Rory terluka parah setelah melawan Giselle yang diutus oleh dewa untuk membawa Rory kembali. Itami sempat heran mengapa Rory bisa kalah dan terluka. Giselle lalu mengatakan bahwa Rory sebelumnya telah menggantikan atau memindahkan luka yang sebenarnya akan dialami oleh Itami. Giselle juga mengungkapkan bahwa dialah yang membangunkan naga api selama ini dan memelihara 2 ekor anaknya untuk bisa mengalahkan Rory. Saat Giselle memerintahkan 2 naga api untuk mengejar Itami dan kelompoknya, pesawat tempur Jetai datang menyerang bertubi-tubi. Hal itu memaksa Giselle akhirnya mundur setelah 2 naganya terbunuh. Kembali ke Bukit Alnos, di mana Itami dimarahi karena bertindak di luar perintah. Meskipun demikian, ia juga diberi sejumlah penghargaan atas tindakan heroiknya yang berhasil membunuh naga api. Misi berikutnya, Itami, Lelei, Rory, Tuka, dan Yao ditugaskan untuk mencari sumber daya di sebuah kota sihir bernama Rondel. Di kota sihir Rondel, Lelei berencana untuk mengadakan presentasi kepada sesama penyihir. Jika ia berhasil, ia akan diberikan pangkat master. Di sini Lelei juga bertemu dengan kakaknya bernama Lalena saat mengunjungi perguruan sihir. Sementara itu, di ibu kota kekaisaran, pembicaraan damai antara Jepang dan kekaisaran secara resmi dimulai hari ini. Namun Georgial seakan tidak menghormati tamu undangan dan pergi menemui teman-temannya. Ia merasa kesal dan tidak terima dengan pembicaraan damai tersebut. Saat semua orang merayakan atas kematian naga api, Kaisar Molt begitu senang mengetahui bahwa Lelei yang ternyata seorang warga negara kekaisaran juga terlibat dalam membantu mengalahkan naga api. Sang kaisar meminta kepada Pina untuk mengundang Lelei ke istana dan akan diberikan penghargaan. Namun Kaisar Molt tiba-tiba jatuh pingsan setelah meminum anggur yang sudah diracuni secara diam-diam oleh suruhan Thiule, membuat kegaduhan di dalam istana dan perjanjian damai terpaksa harus ditunda. Atas insiden tersebut, Georgial akhirnya mengambil alih tahta kekaisaran dan menyatakan niatnya untuk berperang melawan pasukan Jetai. Diam-diam, Thiule merasa senang karena rencana balas dendamnya mulai membuahkan hasil. Khawatir dengan kepemimpinan Georgial, Diabo lalu memutuskan meninggalkan istana untuk mencari bala bantuan dari kekuatan negara lain yang lebih unggul, supaya bisa menggulingkan Georgial. Sementara di Rondel, guru sihir Mimoza mengungkapkan sesuatu yang menarik kepada kelompok Itami tentang gerbang dimensi, di mana setiap beberapa generasi, para dewa daerah istimewa akan membuka portal dimensi ke dunia lain yang terpusat di Alnus, di mana ras dari dunia lain akan datang dan menetap, menjelaskan mengapa mereka memiliki berbagai jenis ras yang tinggal di sini. Selanjutnya, kakaknya Lelei sedikit marah saat mengetahui bahwa adiknya telah menyainginya dalam bidang apapun, sehingga keduanya bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih unggul, namun kekuatan mereka berimbang. Tiba-tiba, seseorang datang hendak membunuh Lelei, namun dicegat oleh Gray. Gray dan kesatria mawar lainnya mengungkapkan kepada kelompok Itami bahwa pembunuh itu dikirim oleh Georgial karena kecemburuannya terhadap ketenaran Lelei dalam mengalahkan naga api, dan mereka berdua datang untuk melindungi Lelei di bawah perintah Pina.
Jenderal Hajama memerintahkan pasukan Jetai untuk bersiap 24 jam sebagai antisipasi datangnya serangan dari pasukan kekaisaran. Karena saat ini pasukan pembasmi Georgial sedang mencari faksi pro perdamaian yang dianggap sebagai pengkhianat. Di rumah Seri ada seorang pemimpin faksi pro perdamaian bernama Kessel. Saat pasukan pembasmi Georgial mendatangi rumah mereka, orang tua Seri menyuruh agar anaknya pergi melarikan diri bersama Kessel. Seri dan Kessel berhasil melarikan diri, tetapi kedua orang tuanya tewas terbakar bersama rumah mereka. Kemudian Seri dan Kessel pergi menuju ke sebuah istana kedutaan Jepang untuk meminta bantuan kepada Sugawara, di mana istana tersebut berada di bawah perlindungan Ksatria Mawar dengan sebuah perjanjian agar pihak kekaisaran tidak boleh melewati garis pembatas yang telah dibuat. Meskipun Seri berharap Sugawara yang dia lihat sebagai calon suaminya dapat membantu mereka, Sugawara tetap patuh pada perintah negaranya untuk tidak terlibat. Namun, ketika pasukan Georgial tiba dan menangkap Kessel dan Seri, Sugawara berubah pikiran dan menyuruh Seri masuk ke area istana kedutaan Jepang, sehingga terjadi pertempuran brutal antara Ksatria Mawar milik Pina dan pasukan Georgial. Dalam pertempuran ini, Ksatria Mawar berhasil mengusir pasukan Georgial dan membebaskan Senator Kessel. Hal ini menyebabkan ketegangan antara Jepang dan kekaisaran semakin meningkat, sehingga Menteri Kanau dan anggota pemerintah lainnya menyarankan untuk mengevakuasi delegasi Jepang dari istana kedutaan. Tetapi Perdana Menteri Morita menolaknya, karena perwakilan dari negara lain sedang mengunjungi daerah istimewa dan markas pasukan Jetai di Alnus. Penolakan ini dimaksudkan untuk mencegah konsekuensi diplomatik yang buruk terhadap Jepang. Namun, keadaan berubah buruk dengan begitu cepat ketika Georgial menahan Pina, karena Ksatria Mawarnya telah melindungi para pengkhianat kekaisaran. Georgial juga mengutus pasukannya untuk kembali mengepung kedutaan Jepang. Hal itu membuat Perdana Menteri Morita mengizinkan pengerahan pasukan Jetai untuk melakukan pertempuran dan melindungi istana kedutaan. Meskipun keputusan itu sudah terlambat karena Sugawara telah ditangkap oleh pasukan kekaisaran. Berpindah ke rondel, sewaktu giliran Lelei akan melakukan presentase untuk mendapat gelar master, seseorang melompat hendak membunuh Lelei, tetapi dicegat oleh para penyihir di sana. Tanpa diduga, orang kedua mencoba menusuk Lelei, tetapi tidak bisa menembus armor pelindung besi yang dipakai Lelei. Gadis bernama Sandi, rupanya adalah anak buah Pina yang mengaku bahwa ia diperintah oleh Georgial untuk membunuh Lelei, dengan jaminan supaya putri Pina bisa dibebaskan dari tahanan Georgial, yang mana saat bersamaan Pina disekap di ruangan penjara dengan posisi tangan terborgol. Setelah mendengar keterangan dari Sandi, kelompok Itami akhirnya memutuskan untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Sementara pasukan Jetai mengerahkan kekuatan besar-besaran untuk melakukan operasi ke ibu kota. Pasukan Jetai memulai serangan mereka di ibu kota kekaisaran yang bertujuan untuk menyelamatkan faksi pro perdamaian, termasuk para Ksatria Mawar serta duta besar dari istana kedutaan Jepang. Melihat kekuatan pasukan Jetai yang datang dalam jumlah besar, membuat Georgial melongo ketakutan. Pasukan Georgial berusaha membendung serangan itu, namun senjata modern merobohkan pertahanan tentara kekaisaran. Pada saat itu pula, sebagian pasukan Jetai berhasil mengevakuasi para pengungsi, termasuk tawanan faksi pro perdamaian dan juga Sugawara. Akan tetapi, Pina belum bisa mereka bebaskan karena penjagaan yang begitu ketat, membuat Bojes kesulitan menyelamatkan Pina. Sementara pasukan Jetai harus segera pergi mengamankan para tawanan yang lain. Tidak lama kemudian, helikopter kelompok Itami baru saja tiba di ibu kota dan bergegas menuju istana kekaisaran untuk menyelamatkan Putri Pina. Di istana kekaisaran, kelompok Itami bertemu dengan unitnya, di mana mereka merancang strategi untuk bisa menyelinap masuk ke dalam istana. Hingga akhirnya, Itami menyamar sebagai pedagang gerobak dan berhasil masuk ke dalam istana. Sementara itu, Pina diseret ke ruang tahta untuk diadili oleh Georgial sebagai pengkhianat.
Sebelum sesuatu yang buruk menimpa Pina, unit Itami akhirnya menerobos masuk ke ruang tahta. Georgial lalu memerintahkan monster ogre untuk menyerang mereka semua. Namun monster tersebut berhasil dilumpuhkan oleh kombinasi serangan dari Rory dan Lele. Hal itu membuat Georgial menyerahkan Pina dengan terpaksa. Sebelum pergi, Itami mengancam akan membunuh Georgial jika dia masih menyakiti orang lain dan terus berurusan dengan pasukan Jetai. Setelah berhasil menyelamatkan Pina dan Kaisar Molt, unit Itami langsung pergi meninggalkan ibu kota kekaisaran. Dalam perjalanan, Kaisar Molt memutuskan untuk menjadikan Pina sebagai penerus tahta, meskipun itu akan menyebabkan perang saudara di antara anak-anaknya. Georgial dan para pendukungnya terpaksa harus meninggalkan ibu kota kekaisaran. Georgial bersumpah akan membalas dendam terhadap Jepang. Di samping itu, Thiule didera perasaan sedih, meskipun ia mencapai tujuannya untuk menghancurkan kekaisaran. 10 hari kemudian di Italika, Pina dinobatkan sebagai putri mahkota kekaisaran. Pina berjanji akan membawa perdamaian antara kekaisaran dan Jepang. Selain itu, Duta Sugawara sepakat akan menikah dengan Sherry. Yanagida dan Delilah yang sebelumnya sempat bertarung malah menjadi pasangan. Itami melewatkan penobatan Pina sebagai putri mahkota kekaisaran hanya untuk menghadiri event anime di Ginza. Tetapi yang membuatnya frustasi adalah Lele, Tuka, dan Rory malah terus mengikutinya, sehingga menyebabkan kerumunan para fans terhadap gadis-gadis daerah istimewa. Di adegan terakhir dari film anime Gate Jetai, gadis-gadis daerah istimewa seperti mewakili artis-artis K-pop, sementara para fansnya seperti mewakili netizen Indonesia. Oke teman-teman, itulah seluruh alur cerita film anime Gate Jetai.